Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan menaungi kehidupan kami di dalam kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini. Engkau telah menuntun dan membimbing perjalanan kami umat-Mu untuk bersama-sama bertemu di hadapan Tuhan. Untuk bersama-sama kami memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami. Karena Engkaulah juru selamat kami, sumber kehidupan dan anugerah kami. Namun kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke gereja ini. Tuhan juga akan menyertai langkahnya, hingga boleh sampai di gereja ini untuk bersama-sama dengan kami berbakti kepada Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami menyadari akan kelemahan diri kami, Engkau sudah mendengarkan seruan kami. Ketika kami menyadari akan setiap kesalahan dan dosa-dosa kami, Engkau mendengarkan permohonan kami. Engkau sudah mengangkat kami dari belenggu dosa, sehingga kehidupan kami ada di dalam kasih, karunia, dan anugerah Allah. Oleh karena itu, terimalah setiap pujian dan sembah syukur kami di dalam ibadah ini. Bimbing dan sertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Jauhkan dari setiap cobaan, godaan, mara bahaya, sakit, penyakit, sehingga peribadahan ini bisa berlangsung dengan indah. Kami boleh menghayati akan setiap pertemuan kami dengan Tuhan, yang meneguhkan kami, yang menghibur kami, yang menguatkan kami, untuk kami terus melangkah di dalam kehidupan di tengah dunia ini, dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan pada saat ini pemeliharaanmu sungguh kami alami, karena Engkau akan memberikan makanan rohani kami, yakni kebenaran firman. Kami mohon Roh Kudus yang akan menaungi hati, jiwa, pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar sungguh-sungguh boleh kami renung meresapkan atas hidup kami, menjadi sumber kekuatan, menjadi pelita atas kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau yang akan mengurapi di dalam terang Roh Kudus, sehingga apa yang akan disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Sebelum saya melayankan firman Tuhan, perkenankan saya mengenalkan diri. Sekalipun tadi di warta gereja namanya saya sudah dikenalkan, tetapi kalau perkenalan secara langsung itu akan menjadi lebih afdol begitu. Nama saya Adi Winarto, ya, nama Jawa, ya. Nama yang diberikan oleh orang tua saya. Kebetulan orang tua saya itu juga melayani menjadi pendeta sepuh di GKJ Kalijaga, Pak Dioso Samuel. Namun sudah dipanggil Tuhan sekian tahun yang lalu. Dan kebetulan pendeta kami di Kalijaga juga berasal dari GKJ Kambing ini, Bapak Pendeta Timotius Purwanto. Puji Tuhan. Waktu dulu ketika kami masih di desa Kalijaga, Pur awal-awal masuk di sana, dan tentu pelayanan bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan, jika pada pagi hari ini saya juga bisa bertemu, berjumpa, sowan kepada Bapak Ibu saudara majelis jemaat di GKJ Ngaben. Nah, Bapak Ibu, saya melayani di GKJ
GKJ Ngatirjo kurang lebih sudah 25 tahun. Sekalipun di dana pensiun saya tercatat 25 tahun. Tapi saya habiskan sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 25 tahun. Dan saya sowan pada Bapak Ibu Saudara bersama dengan Ibu yang begitu setia mendampingi saya setiap pelayanan. Yakni Bu Marta ini pendamping saya atau istri saya. Nah ini monggo Bu berdiri. Nah ini kecil-kecil tapi awet tuh. Ya, yang kedua ini Bu Mirna. Nah ini juga Ibu Majelis, ya. Oh mantan ya. Oh mau dipilih lagi nampaknya. Ya, yang juga selalu setia menemani kalau saya pelayanan ke gereja-gereja lain. Lalu kemudian Ibu Romina, silakan berdiri Bu. Nah, ini sekretaris Majelis GKJ Ngatirjo. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Yosef dan Pak Ketua Yudi yang beberapa waktu lalu sudah melayani GKJ Ngatirjo ya, di tanggal 8 Februari. Melayani 2 kali, yakni di Induk, demikian juga di Pepantan. Ya, kami sebut rumah doa Jamus karena memang belum disebut sebagai gereja, tetapi disebut sebagai rumah doa. Di mana jemaat kami di sana itu juga ada sekian kakak yang dulu memang sempat kami terhambat dikarenakan situasi dan kondisi. 15 tahun Bapak Ibu Saudara kami menunggu, dan puji Tuhan ya di bulan Februari tahun yang lalu itu sebagai kado bersamaan dengan HUT Sinode GKJ ya, kami ditetapkan oleh pemerintah terutama di Pepantan kami menjadi rumah doa Jamus dan sudah boleh digunakan. Nah, beliau Pak Yosef di tanggal kemarin itu juga melayani di Pepantan. Nah, pelayanan tukar firman ini juga bersamaan dengan dalam rangka HUT Sinode GKJ yang ke-95 tahun. Nah, tema besar yang dibuat oleh Sinode GKJ adalah kepemimpinan GKJ yang adaptif, visioner di era disruptif. Namun di dalam ibadah ini saya akan menyampaikan tema kecil Bapak Ibu sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan oleh Sinode juga dari LPPS, yakni hidup dalam kesahajaan bukan keserakahan. Kami mengucapkan salam persekutuan juga dari majelis dan jemaat GKJ Ngatirjo kepada majelis dan jemaat GKJ Ngampin. Kiranya GKJ Ngampin semakin megah, semakin diberkati Tuhan di dalam memenuhi tugas panggilan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius 4. Injil Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11. Injil Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11. Saya ingin membaca dengan Bapak Ibu Saudara bergantian. Membawa Alkitab Bapak Ibu Saudara? Ya. Yang bawa HP dan misalnya ada aplikasi Alkitab juga boleh digunakan Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nanti saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, demikian sampai selesai. Injil Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11, demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah puasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menangkap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya ke atas batu yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan mudahnya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Hosiana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 orang pengembara yang semula mereka selalu mengembara kemanapun tempat dan kemanapun tujuan. Tetapi suatu saat ketika pengembara ini berembuk, baiknya kita akan menetap di satu kota, dan di situ kita akan mencari pekerjaan. Agar hidup kita itu tidak seperti ini saja. Hidup kita menjadi seperti yang lain, punya kemampuan, punya keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya mereka sepakat untuk mereka datang di sana, untuk mulai mereka menetap di sana, tinggal di sana, membangun kehidupan mereka menjadi lebih baik. Namun Bapak Ibu Saudara, saat mereka berjalan melewati padang gurun yang begitu luas, tiba-tiba datanglah badai yang begitu dahsyat. Sehingga badai itu juga membawa dan menghempaskan pasir di gunung itu, mengenai tubuh mereka, sehingga mereka kalang kabut. Mereka ingin mencari tempat bersembunyi agar mereka aman dan tidak terkubur dengan adanya badai pasir itu. Sehingga saat mereka berlari, tiba-tiba mereka melihat ada gua di sekitar tempat itu. Sehingga mereka bertiga memutuskan untuk datang ke gua itu, masuk ke gua itu, untuk mereka selamat dan aman dan tertahan badai pasir itu. Mereka masuk ke dalam gua itu. Mereka sudah mulai tenang karena badai itu tidak masuk ke dalam gua itu. Mereka beristirahat di situ. Mereka akhirnya tertidur hingga pagi hari. Dan saat pagi hari mereka terbangun. Mereka bermasalah karena gua itu nampak dalam. Sehingga mereka ingin masuk semakin dalam ke gua itu. Dan benar, mereka memasuki gua itu, dan rasa penasaran mereka akhirnya terpenuhi. Ketika mereka masuk ke dalam gua itu semakin dalam,
mereka melihat bahwa di sana ada peti. Peti itu berukuran cukup besar. Namun mereka kaget karena di sekitar peti itu ternyata ada kerangka manusia, dan nampak itu ada 2 kerangka di situ berserakan. Mereka bertiga berpikir, apa yang terjadi? Mengapa di dalam gua ini ada 2 kerangka manusia dan di situ juga ada peti? Mereka menduga, oh ternyata kedua kerangka ini, kerangka manusia ini dulu mungkin berebut adanya peti yang ada dan tertinggal di situ. Dan akhirnya karena penasaran, ketika pengembara ini membuka peti itu, dan mereka terkejut ketika peti itu dibuka, ternyata di dalam peti itu berisi emas, berisi juga permata yang cukup banyak. Sehingga mereka bertiga, sekalipun terkejut, mereka juga merasa begitu senang, begitu sukacita melihat adanya harta karun di dalam peti itu. Mereka bertiga lalu bersepakat, kita akan bawa harta karun ini ke kota. Nanti kita jual harta karun yang kita temukan ketika itu, dan uangnya bisa untuk modal usaha kita. Nanti kita akan membagi secara adil, sehingga nanti kita akan mendapatkan bagian yang sama. Mereka akhirnya keluar dari gua itu. 2 orang pengembara memikul peti tersebut dan 1 orang berjalan di sampingnya. Lalu kemudian 2 orang pengembara yang memikul peti itu secara diam-diam mereka berencana melakukan hal yang kurang baik kepada temannya. Akhirnya salah satu pengembara itu mengatakan kepada teman yang berjalan di sampingnya, temanku, saat ini kita bertiga itu lapar. Bagaimana kalau kamu pergi ke desa yang dekat untuk nanti membeli makanan untuk kita bertiga, lalu kita makan, supaya nanti kita kuat lanjutkan perjalanan kita. Kamu tunggu di sini di bawah pohon ini. Kalau betul 1 orang temannya itu yang disuruh untuk membeli makanan pergi ke desa. Dan akhirnya 1 orang teman yang pergi ke desa itu mendapatkan makanan, dan dia balik dengan membawa 2 bungkus makanan. Temannya ini menemui 2 orang teman yang sedang beristirahat dan mengatakan, teman-teman, aku sudah mendapatkan makanan, jadi kalian berdua bersama. Loh, kenapa kamu tidak? Oh, aku sudah makan di sana, ini hanya untuk kalian berdua. Tetapi tiba-tiba salah satu teman yang baru duduk berdiri dan meminting teman yang membawa bungkusan makanan itu sampai tidak bisa bernapas dan akhirnya pingsan lalu meninggal. Lalu 2 orang pengembara yang masih hidup itu mengatakan, wah, sekarang kita tinggal berdua, nanti kita akan bagi harta karun yang kita temukan ini secara adil. Yuk, sepakat lalu. Yuk kita lanjutkan. Teman kita yang nanti kita kubur di bawah pohon ini aja, ya, supaya tidak ada orang tahu. Lalu kemudian 2 orang pengembara itu akan melanjutkan perjalanan karena teman yang 1 sudah terkubur di situ. Bapak Ibu, tiba-tiba salah satu teman pengembara itu mengatakan, Pak, sebelum kita pergi, kita makan dulu makanan yang sudah dibelikan oleh teman kita tadi, karena kita lapar. Setelah itu baru kita lanjut perjalanan. Oke, siap, mari kita ambil makanan itu. Tampaknya makanan itu juga enak untuk kita makan. Betul, setelah keduanya mengambil makanan dan membuka bungkus makanan itu, mereka memakan dengan lahap makanan itu. Tetapi tiba-tiba setelah makanan mereka habis, mereka terjatuh, mereka pingsan sampai akhirnya.
satu teman yang pergi ke desa juga merencanakan satu hal yang negatif kepada dua orang temannya itu. Akhirnya 3 pengembara itu tidak bisa sampai kepada tujuan yang ingin mereka harapkan, membangun kehidupan di kota dengan lebih baik. Yang sebenarnya melalui harta karun yang mereka dapatkan itu, mereka bertiga bisa hidup dengan lebih baik. Mereka hidup dengan kaya raya, tetapi karena keserakahan mereka gagal untuk mencapai apa yang mereka harapkan. Bapak Ibu Saudara, namun ketika orang tetap memiliki komitmen yang benar di dalam perjalanan kehidupannya untuk mencapai satu tujuan, tentu tujuan itu akan bisa dicapai. Demikian juga di dalam bacaan kita ini menceritakan saat Tuhan Yesus sedang berpuasa. Tuhan Yesus mengalami keletihan secara fisik, merasakan lapar dan haus. Dan di saat-saat secara fisik Tuhan Yesus lemah, disitulah iblis mencoba untuk menggoda Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus gagal melaksanakan yang menjadi visi dan misi. Saya sebut ada K3. Pencobaan yang pertama saya sebut sebagai K1, di mana waktu itu iblis mencobai Tuhan untuk kebutuhan manusia yang paling dasar, yaitu makan. Iblis tahu bahwa waktu itu Tuhan Yesus sangat lapar dan haus, sehingga iblis memanfaatkan kesempatan itu untuk mencobai Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak kalah terhadap pencobaan itu. Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, dari sabda ini bukan berarti Yesus tidak butuh makan. Yesus tetap butuh makan karena dia itu juga manusia. Tetapi bagi Yesus, makan itu bukan satu-satunya tujuannya. Karena visi dan misi itu yang utama, yang harus terus dikerjakan dan dilakukan. Dan Yesus melalui sabdanya ini menyatakan bahwa dia hanya bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Pencobaan yang kedua saya sebut K2, di mana iblis mencobai Yesus agar Tuhan Yesus itu memiliki ketenaran. Apa yang dikatakan iblis? Kalau Tuhan Yesus ingin tenar, ingin terkenal, iblis mengatakan agar Tuhan Yesus menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Karena pasti malaikat Allah itu akan menopang Yesus. Karena Yesus masih harus terus melanjutkan karyanya. Namun Yesus melawan pencobaan ini dengan mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Dari perkataan Yesus ini menekankan bahwa ia tidak butuh disebut pribadi yang hebat, pribadi yang tenar, pribadi yang kuat. Karena yang terlebih penting adalah karyanya bagi manusia untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri. Pencobaan yang ketiga saya sebut sebagai K3. Iblis mencobai Tuhan Yesus berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan kemewahan. Iblis mengatakan, semua itu akan kuberikan kepadamu. Inilah yang dikatakan iblis. Agar Yesus menjadi pribadi yang paling berkuasa, memiliki segala-galanya. Itu yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus. Syaratnya juga tidak sujud. Syaratnya iblis mengatakan, jika engkau sujud
menyembah. Jangan pintas untuk memiliki semua tanpa salib, tanpa penderitaan. Itu ditawarkan oleh iblis kepada Yesus. Namun Yesus tidak mau gagal terhadap tujuannya, terhadap visinya. Maka Yesus melawan pencobaan yang ketiga ini dengan menghardik, dengan mengusir iblis, bahwa satu-satunya yang pantas disembah itu adalah Allah. Saudara, dari sabda ini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa apa yang ada di dunia, kekayaan, kejayaan, kemewahan, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang pokok dan yang diunggul-unggulkan. Tetapi yang utama di dalam kehidupan umat adalah Allah yang pantas dimuliakan dan disembah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, melalui peristiwa pencobaan Tuhan Yesus, Dia memberikan pengajaran bahwa tujuan utama dalam pelayanannya bukanlah untuk kemuliaan, kemegahan Dia, tetapi seluruh karya Yesus adalah untuk berkorban, adalah untuk menderita, adalah untuk sengsara demi keselamatan manusia yang berdosa dan demi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau ada pertanyaan kepada kita, apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita cari di dunia ini? Saya ingin bertanya kepada Ibu Majelis. Apa yang kita cari di dunia ini? Yang dicari adalah kedamaian. Baik. Lalu saya juga akan bertanya kepada ibu-ibu ingkang sanggup sepuh menapa ingkang dipun kersakaken Bu wonten ing jagat menika. Diberkati Tuhan dan tentram. Menapa kinten-kinten sami wangsulanipun Ibu nawi kula pitangen dhumateng Bapak menapa pangingkang kita ajeng-ajeng wonten ing jagat menika. Paringi kasabaran, dipun tukir dipun katuh Gusti. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada yang muda. Nah, Mas, kira-kira apa yang dicari di dunia ini? Sukacita, ya. Yang dicari adalah sukacita. Nah, ini kok nabi kakung ya, naik putri itu seperti Mbak, apa yang dicari? Apa kira-kira? Tidak ada yang mengatakan atau menjawab mencari uang begitu. Semua tidak butuh uang, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh. Oh, betah, tetap betah harta ya. Tetap betah. Kalau ada yang ya tidak membutuhkan lagi, nanti bisa dikumpulkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Mungkin bisa jawaban kita dapatkan dengan beraneka macam. Ada yang tadi mencari damai, kita di dunia ini mencari apalagi tadi sukacita, mencari damai sejahtera, ya, mencari ketenangan dan lain sebagainya. Ya, ini berkaitan dengan kebutuhan batin kita. Ya, kira-kira kebutuhan jasmani kita perlu diperhatikan tidak, Bapak Ibu Saudara? Perlu ya? Perlu. Karena kita memang terdiri dari apa? Tubuh jasmani dan tubuh roh, tubuh jiwa dan roh. Semua memang apa? Membutuhkan untuk diperhatikan.
Nah, kalau kita memperhatikan kehidupan rohani kita, apa yang kita lakukan? Kita dapatkan gimana Bapak Ibu Saudara? Ketika kita ingin memperhatikan tubuh rohani kita, yang tadi kedamaian, sukacita, ketenangan, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kenapa Bu? Hidup patuh kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga dengan kedekatan kita kepada Tuhan, kehidupan rohani kita itu akan bagus. Kehidupan iman kita akan dikuatkan. Lalu jasmani kita bagaimana? Supaya terpelihara, apa yang akan kita lakukan? Jasmani kita rawat dengan sebaik-baiknya, kita jaga kesehatan sehingga kita dapat melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan sesuai apa yang dikehendaki. Ya, terima kasih. Ya, kita jaga, kita rawat, kita pelihara agar tubuh kita ini tetap baik, tetap sehat, tetap kuat. Ya, sehingga kalau kehidupan rohani kita ini membutuhkan bagaimana Tuhan selalu membimbing kita, menyertai kita, menolong kita. Ada pujian yang mengatakan ke gunung tinggi ku naik, mencari roh Tuhan, mencari damai. Bisa kita nyanyikan itu? Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Terus ke lembah curam ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kedamaian. Ya. Lalu bagaimana supaya kehidupan jasmani kita ini betul-betul juga menjadi jasmani yang baik, menjadi jasmani yang mendasari adalah bagaimana kehidupan rohani kita, roh kita, jiwa kita ini selalu mengalami akan hadirat kuasa dan pertolongan Tuhan. Sehingga tubuh kita, jasmani kita itu juga akan dikuatkan. Sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu, melakukan pekerjaan kita, melakukan aktivitas kita. Kalau kita melakukan pekerjaan dan aktivitas, mencari apa yang betul? Mencari duit, betul? Ya, kita bekerja, yang kita cari itu apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Apa? Uang. Terus? Uang bukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika fokus kehidupan seseorang itu hanya tertuju kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Ketika orang berfokus hidupnya kepada uang dan uang, apa yang terjadi? Seringkali orang terjatuh di dalam keserakahan. Mari kita senggol kanan kiri kita, jangan serakah. Senggol, jangan serakah. Ya. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Ketika orang memiliki sikap yang serakah di dalam hidupnya,
Seringkali orang akan menghalalkan segala cara supaya apa yang menjadi tujuannya, terutama hal-hal yang bersifat dunia itu akan dia miliki. Bahkan ketika orang memiliki tujuan hanya hal-hal duniawi di dalam hidupnya yang harus terus dikejar, orang seringkali mengatakan waktu adalah Pak Yosef, waktu untuk apa Pak? Waktu bekerja. Waktu untuk bekerja, waktu untuk melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang lalu akhirnya terjatuh di dalam kondisi ini. Ketika orang memiliki fokus tujuan hidup hanya persoalan duniawi, duniawilah yang dia kejar, uanglah yang dia kejar, maka banyak orang menghalalkan segala cara untuk mencapai hal tersebut. Tawaran-tawaran dunia bisa saja menjadikan dia lalu akhirnya menjauh dari Tuhan. Dia merasa waktunya tidak cukup ketika harus juga misalnya melayani, berbakti, menyembah Tuhan. Waktunya hanya digunakan untuk bekerja, mencari uang dan uang. Agar apa yang menjadi tujuannya itu bisa dia capai. Hati-hati godaan di masa sekarang ini. Banyak orang yang lalu terjatuh di dalam kehidupan yang fokusnya hanya kepada materi. Dan akhirnya Tuhan ditinggalkan. Dan akhirnya keselamatan ditinggalkan. Lalu yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian ketika kita ini sudah menjadi orang percaya, hidup di dalam Kristus, sudah diberikan anugerah keselamatan oleh Kristus, apakah kita tidak boleh menjadi orang yang berhasil? Tidak boleh menjadi orang yang sukses? Tidak menjadi orang yang kaya? Boleh tidak kira-kira Bapak Ibu? Pak Yosef boleh ya? Boleh dong. Boleh dong ya. Boleh. Kita boleh menjadi orang yang berhasil. Kita boleh menjadi orang yang tenar. Tenar boleh tidak Bapak Ibu? Kita boleh menjadi orang yang sukses. Kita boleh menjadi orang yang kaya. Kaya punya. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Nah Bapak Ibu, tetapi apa yang kita miliki, mungkin kita diberikan kekayaan oleh Tuhan, mungkin kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, mungkin kita diberikan ketenaran karena kita memiliki kemampuan yang lebih oleh Tuhan. Tetapi itulah yang kita sebut sebagai berkat, sebagai bonus yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita betul-betul merasakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah berkat, itu adalah anugerah, itu adalah bonus dari Tuhan ketika kita mengabdi kepadanya, ketika kita menyembah kepadanya, maka tentu apa yang kita miliki dan kita dapatkan itu hanyalah untuk Tuhan, hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk ketenaran kita saja, bukan untuk kebanggaan kita, tetapi itu adalah untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberkati oleh Tuhan, misalnya kita memiliki uang banyak, amin ya, kita harus punya uang banyak ya. Ya itu sebagai berkat dan bonus dari Tuhan ya. Kalau kita memiliki uang banyak, kira-kira mau untuk apa Mas? Kalau menjadi diberi uang banyak oleh Tuhan itu apa? Memenuhi kebutuhan hidup, ya, memenuhi kebutuhan hidup dan berbagi. Bapak Ibu Saudara, jadi tidak hanya wah aku jawab duit mobil, jogoskan sendiri, ya kan, untuk diriku sendiri. Tetapi ketika aku diberkati oleh Tuhan, wah aku diberkati, maka memang kebutuhan kita terpenuhi, tetapi kita juga harus mau berbagi. Ada yang lain? Kalau kita
kita diberkati Tuhan dengan keuangan yang banyak. Kagem napa, Bu? Berbagi sesama kita. Napa malih? Untuk apa kalau kita diberikan uang yang banyak oleh Tuhan? Kagem napa, Bu? Kagem napa, Bu? Ya, kita beri tepuk tangan ya. Untuk persembahan bagi Tuhan. Siapa pastor ibadah renovasi lah. Wah, itulah kesempatan kita Bapak Ibu. Ya, pekerjaan Tuhan harus kita sengkuyung. Pekerjaan Tuhan harus kita dukung. Agar kehidupan bergereja, di mana gereja dipanggil Tuhan untuk mewartakan karya Allah, harus bertumbuh, harus berkembang. Tetapi untuk bertumbuh dan berkembang membutuhkan apa Bapak Ibu? Jerbasuki mawa. Jangan sampai lalu kita menjadi orang yang hitungan. Aku mau persembahan. Tetapi ketika kita betul-betul diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah, ketika berkat yang kita terima itu juga kita alirkan, kita limpahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, kita haturkan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan pun terus akan mengalirkan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Singgol kanan kiri. Ojo pelit ya. Kita harus menjadi orang yang berlimpah. Kan ketika kita berlimpah, ketika kita melanjutkan berkat dari Tuhan, maka Tuhan pun akan terus memberkati. Nah Bapak Ibu, kalau sekarang kita diberikan kesehatan, Bapak Yusuf pinter? Bapak pendeta Yusuf ya? Hitung dosa walu. Pasien tambah sih Pak. Wah luar biasa, moga kita aturi tepuk tangan kagem Bapak pendeta Yusuf. Yusuf pitung dosa walu dipun paringi tetep kiat ya Pak nggih. Sehat nggih, pancen rai sampun sepuh nggih, kadang awis nggih masuk angin Pak nggih. Kadang awis nggih wonten ngeluhipun, wonten mumetipun boten napa. Nek tetep semangat kagem. Nggih, lah menika patuladan ya Bapak Ibu. Kalau kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, untuk apa Mbak? Diberikan kekuatan kesehatan dari Tuhan untuk apa? Untuk bekerja dan melayani Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya, gunakanlah waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Maka bagaimana ketika kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Tuhan dalam hidup kita, kita memang melaksanakan setiap tugas panggilan kita. Mungkin kita bekerja, mungkin kita sekolah, mungkin aktivitas yang lain. Tetapi jangan lupa bahwa waktu kita, yang kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita kuat, kita sehat, kita mampu, itu adalah juga untuk Tuhan. Waktu kita ini adalah untuk melayani Tuhan. Kemampuan kita itu adalah juga untuk melayani Tuhan. Tentunya kita diajak untuk juga tidak hitung-hitungan. Apa yang bisa aku berikan bagi kemuliaan nama Tuhan? Melalui kebisaanku, melalui talentaku, ya, melalui kesehatan yang diberikan Tuhan dalam hidup. Kita persembahkan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, nego lagi kanan kiri kita persembahkan hidup untuk Tuhan. Ya. Oh biasa. Ya. Demikian Bapak Ibu. Ketika segenap yang kita miliki, kita berikan bagi kemuliaan nama Tuhan, disitulah kita sudah dikatakan hidup di dalam maksud dan tujuan
Kita hidup meneladani Yesus sampai Yesus pada akhirnya bisa menyelesaikan visi dan misinya di tengah-tengah dunia ini, sampai akhirnya Yesus dimuliakan di dalam kerajaan. Demikian juga kepada kita. Ketika kita senantiasa memenuhi tugas panggilan kita, visi, misi, dan maksud Allah untuk terus kita kerjakan dan kita lakukan di dalam hidup kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu takut, karena kita ketika mengerjakan seluruh tanggung jawab kita, apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah untuk kita kerjakan bagi kemuliaan Allah, maka disitulah Allah menjaga kita, menolong kita, dan memberkati kita. Mungkin kita dilihat kok tidak seperti yang lain, hidupnya biasa-biasa saja, hidupnya nggak seperti yang lain. Ya. Mungkin yang lain punya pabrik, mungkin yang lain punya usaha, ya, tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Mungkin yang lain punya kejayaan tentang apa dan lain sebagainya. Kok kita sebagai orang percaya ajeb ya rasanya? Kok kita sebagai orang percaya biasa-biasa aja ya? Kok rasanya begitu? Tetapi Bapak dan Ibu, firman Tuhan mengatakan tumu se rahmat, tumumpang ing se rahmat. Amin Bapak Ibu. Kita itu diberkati oleh Tuhan berkat yang lebih. Tidak hanya berkat yang bersifat jasmani, di mana Tuhan selalu memelihara, di mana Tuhan selalu menjaga, di mana Tuhan selalu mencukupkan kehidupan kita. Tetapi se rahmat yang tumumpang itu berkat yang lengkap diberikan Tuhan, yang berkat keselamatan, berkat kemuliaan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, melanjutkan proses perjalanan kehidupan kita di tengah dunia ini, kita harus lanjutkan di dalam berkat anugerah penyertaan dari Tuhan. Kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir. Ya. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan dandani. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan memampukan kita melanjutkan perjalanan hidup kita di dalam anugerahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang bernama Bambang. Mungkin nama Bambang banyak Bapak Ibu ya. Nama Bambang itu banyak. Tetapi ini terusannya adalah Bambang Hartono. Ada yang pernah mendengar nama tersebut? Atau sudah kenal? Ya belum ya. Pak Bambang Hartono ini, ya kalau di Temanggung itu terkenal dengan CEO. Nah, bagi ibu-ibu yang suka drakor, drama Korea atau Drajin gitu ya, pasti tahu CEO. CEO itu apa? Ya CEO itu bos besar gitu ya. Dan Pak Bambang Hartono ini Bapak Ibu, ini adalah CEO atau bos besar dari rokok Jarum. Nah, asetnya berapa Bapak Ibu Saudara? 400,6 triliun. Luar biasa. Ya. Aset yang demikian besar itu tentu mudah bagi Pak Bambang Hartono itu hidup dengan glamor, karena luar biasa uangnya. Dimakan 7 turunan pun mungkin nggak akan habis. Belum aset yang berupa pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Tetapi apa dan bagaimana kenyataannya terhadap kehidupan Pak Bambang Hartono ini? Pak Bambang Hartono ini sekalipun seorang yang sangat kaya, pabriknya banyak, tabungannya banyak, tetapi dia tetap hidup bersahaja. Bersahaja itu adalah sederhana, apa adanya saja.
terjadi dengan Pak Bambang Hartono? Mengapa dia disebut sebagai orang yang bersahaja, orang yang sederhana, sekalipun secara materi dia berlimpah-limpah? Suatu saat ada seorang wartawan yang memotret Pak Bambang Hartono ini. Saat Pak Bambang Hartono ini makan di warung kaki lima, makan kupat tahu kalau di Bandung. Dan tahu kalau itu Pak Bambang Hartono. Tetapi mengapa Pak Bambang Hartono masuk ke kios kecil itu di pinggir jalan? Dan itu kios kupat tahu. Oh, ternyata Pak Bambang Hartono bisa makan kupat tahu. Dia makan dengan lahap. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah seorang Pak Bambang Hartono yang sekalipun secara materi dia berlimpah-limpah, tetapi dia tetap memposisikan hidupnya secara sederhana. Tetapi karyanya luar biasa, di mana yang disebut Jarum Foundation itu adalah satu yayasan yang didirikan untuk memberikan banyak pembiayaan terhadap sekolah-sekolah Kristen yang membutuhkan bantuan pembangunan gedung, termasuk juga memberikan beasiswa, pelayanan-pelayanan sosial, dan lain sebagainya. Jadi Pak Bambang ini adalah seorang yang diberkati Tuhan, tetapi dia lanjutkan berkat itu kepada sesama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang sibuk untuk mencari pengakuan, kita dipanggil untuk tetap memiliki rendah hati. Di tengah dunia yang penuh dengan egoisme, kita dipanggil menjadi pribadi yang selalu berdoa. Di tengah dunia yang penuh dengan persaingan, kita dipanggil untuk tetap menjadi sahabat, mengasihi, melayani, dan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi, mari senggol kanan kiri kita jadi bagian. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup khotbah saya ada persembahan pujian. Bahan pujian ini dari para ibu yang mendampingi saya persilakan untuk maju. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa menyanyikan, kita akan nyanyikan bersama.
Tuhan, atas firman yang boleh kami dengar, boleh kami renung bersama. Dan kiranya Roh Kudus akan memampukan kami semakin memahami, semakin kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Ketika Engkau memberkati kami, itu tidak hanya untuk kami, tetapi berkat itu kami lanjutkan dalam kehidupan kami bagi kemuliaan nama Allah. Demikian juga ya Tuhan, ketika Engkau memanggil kami di tengah-tengah dunia ini, itu semua adalah satu panggilan Tuhan, agar kami mempersembahkan hidup kami, memuji, memuliakan, berbakti, dan melayani Tuhan. Karena ketika kami hidup senantiasa dekat dengan Allah, kami hidup di dalam rencana dan maksud tujuan Allah, maka kehidupan kami akan senantiasa ada di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Sekalipun hidup di tengah dunia ini, kami juga harus menghadapi dengan berbagai macam tekanan. Bahkan kami menghadapi berbagai macam pencobaan. Tetapi kami ketika terus mengandalkan Engkau, maka kami senantiasa akan dikuatkan. Justru di tengah himpitan dan tekanan, demikian juga pencobaan yang ada, kami akan semakin kuat dan semakin kokoh di dalam iman, untuk kami terus melanjutkan setiap tugas panggilan kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKJ Ngabei. Setiap keluarga kiranya Tuhan naungi di dalam berkat dan anugerah Tuhan setiap hari. Tuhan akan memberikan kekuatan, melestarikan kesehatan, sehingga setiap anggota keluarga bisa melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Dan kami percaya Tuhan yang terus menjadi kepala rumah tangga kami, sehingga sukacita dan damai sejahtera di tengah keluarga sungguh-sungguh boleh kami alami dan kami rasakan. Mampukan kami setiap anggota keluarga untuk hidup saling meneguhkan, saling menguatkan, saling melayani satu dengan yang lain. Apa yang menjadi pekerjaan keluarga kami, biarlah Tuhan berkati. Baik kami yang bekerja sebagai karyawan, bekerja berwirausaha, bekerja sebagai pedagang, PNS, TNI, Polri, yang bekerja sebagai peternak, yang bekerja sebagai petani. Semua pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kami, itu menjadi jalan bagi Tuhan untuk menganugerahkan berkat, menganugerahkan kehidupan di dalam kehidupan kami, dan kami tetap hidup bersahaja untuk terus merasakan bahwa Tuhan senantiasa menaungi kami dengan kasih karunia dan rahmat. Kami tidak akan berkekurangan, tetapi kami senantiasa merasakan kecukupan yang dari Tuhan, untuk juga kami bisa melanjutkan berkat-berkat dari Tuhan bagi sesama kami. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan akan urapi dan berkati. Anak-anak kami akan bertumbuh sebagaimana mestinya, tidak hanya bertumbuh secara fisik, tetapi juga bertumbuh di dalam iman rohaninya, bertumbuh kedewasaannya, bertumbuh IQ-nya, kelak menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh berbakti. Juga anak-anak kami yang masih ada di bangku sekolah, yang sebentar juga akan memasuki dan menghadapi masa ujian atau asesmen akhir jenjang. Tuhan juga akan memberkati anak-anak kami di dalam mereka belajar, sehingga anak-anak kami mampu untuk mencapai prestasi yang terbaik di tingkat pendidikannya masing-masing. Juga anak-anak kami yang sudah cukup usia, namun sampai dengan saat ini belum mendapat pekerjaan baik. Kami percaya setiap usaha yang terus dilakukan, Tuhan akan memberkati
Sehingga sampai waktunya anak-anak kami akan mendapatkan pekerjaan baik sesuai dengan bakat dan talentanya masing-masing. Dan anak-anak kami mulai menata masa depannya. Anak-anak kami yang sudah cukup usia mendambakan jodoh, Tuhan juga akan menolong. Tuhan akan mempertemukan seorang jodoh yang sepadan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga menyerahkan segenap pelayanan Jemaat di GKJ ini. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap persembahan hidup yang diaturkan kepada Tuhan. Itu tidaklah akan sia-sia, tetapi akan menjadi berkat, dan kasih karunia Allah senantiasa akan tercurah di dalam kehidupan setiap pribadi jemaat yang sudah mempersembahkan hidupnya di tengah pelayanan gereja di GKJ Ngampin ini. Sehingga kehidupan berjemaat di GKJ Ngampin ini akan semakin dikuatkan, akan semakin bertumbuh berkembang. Kerajaan Tuhan akan semakin terbangun, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Oleh karena itu kami berdoa untuk para majelis, Bapak Pendeta beserta keluarga, penatua beserta keluarga, diaken beserta keluarga, komisi-komisi dan semua aktivis-aktivis gereja yang telah Tuhan panggil untuk melayani di tengah kehidupan bergereja di GKJ Ngampin ini. Tuhan akan memberikan berkat, anugerah, kekuatan, kesehatan. Setiap jerih lelah pelayanan yang dilakukan tidak akan sia-sia, tetapi akan menjadi berkat di dalam kehidupan kebersamaan di jemaatmu GKJ Ngampin. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan memberkati bagi para pemimpin bangsa kami tingkat pusat sampai daerah-daerah. Tuhan akan memberikan hikmat, kemampuan, takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa melaksanakan pekerjaan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya untuk menuju kepada satu cita-cita hidup berbangsa dan bernegara, terbangunnya kehidupan masyarakat Indonesia ini di dalam keadilan dan damai sejahtera. Ya Tuhan, bersamaan dengan adanya tukar pelayanan firman ini, Sinode GKJ berulang tahun yang ke-90 ini. Tentu ini adalah anugerah dan penyertaan Tuhan untuk Sinode GKJ. Gereja-gereja Kristen Jawa dimanapun tempatnya boleh semakin bertumbuh, boleh semakin berkembang. Itu semuanya tentu bukan karena kebisaan kemampuan kami para pelayan gereja, bukan karena kekuatan dan kemampuan jemaatmu, tetapi itu semua karena Engkau sendiri yang terus bekerja, Engkau sendiri yang terus berkarya di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, gereja-gereja Kristen Jawa dimanapun tempatnya. Oleh karena itu, bersamaan dengan HUT Sinode GKJ ini, mampukan kami untuk terus menghidupi panggilan hidup bergereja, sehingga GKJ akan semakin tertuju untuk melaksanakan setiap visi dan misi Allah, mewartakan karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan Allah semakin akan bertumbuh di tengah kehidupan dunia ini. Shalom Allah akan terjadi di tengah-tengah kehidupan bergereja GKJ, sampai GKJ juga senantiasa bisa membawa damai sejahtera di tengah lingkungannya dimanapun Tuhan tempatkan. Kami berdoa untuk program-program sinode, apapun program-program yang saat ini dikerjakan dan akan dikerjakan, biar Tuhan senantiasa akan memberkatinya, sehingga setiap program Sinode GKJ akan semakin bertumbuh, akan semakin berkembang, dan sungguh-sungguh setiap program itu hanya tertuju bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, biarlah GKJ Engkau pakai untuk terus melaksanakan tugas panggilan-Mu, melaksanakan koinonia, diakonia, marturia di tengah kehidupan dunia ini, senantiasa memperhatikan dan membantu kehidupan kebersamaan tanpa memandang apapun di tengah kehidupan kebersamaan di negara Indonesia ini. Terlebih ketika di daerah-daerah tertentu juga mengalami bencana alam, Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberkati. Bahkan juga melalui gereja-gereja Kristen Jawa, biarlah Tuhan juga pakai menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan.
Inilah yang menjadi seruan dan doa kami. Kami percaya Tuhan dengan kami. Karena apa yang kami naikkan, kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk mengaturkan persembahan pada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Adapun dasar dari persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 12 sampai 13 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ujian persembahan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 289 bait pertama sampai secukupnya. Tuhan Pencipta semesta. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu hingga saat ini, terlebih atas firman-Mu yang Kau perdengarkan kepada kami. Biarlah kami hanya menjadi pelaku-pelaku firman dan tidak hanya mendengar saja. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami yang kami ambil dari berkat-Mu yang melimpah. Mari Tuhan, Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati,
Tuhan beri hikmat, kearifan, dan kebijaksanaan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan, jika di dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan ya Tuhan. Dan jika sebentar kami akan undur dari tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan berkati kami satu persatu. Biarlah kami sampai di rumah kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini akan disempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita masih tetap berdiri untuk pengakuan iman rasuli dari Kidung Jemaat nomor 280 bait pertama sampai ketiga. Aku percaya. Dan arahkan hati saudara kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya untuk menerima berkat anugerah-Nya. Tuhan Allah memberkati, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan Allah senantiasa menyinari saudara dengan cahaya wajah-Nya dan memberi kasih karunia surgawi. Saat ini pula Tuhan Allah menghadapkan kemuliaan wajah-Nya kepada saudara dan menerangi saudara dengan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya.